حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم إلى من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين من مشايخنا لمعلمينا ولأستاذنا ولوالدينا ولوالديكم ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتوحاتهم الدين والآخرة بالشر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات برحمة الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari yang mulia yang agung yang penuh keberkahan ini Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan yang dengannya kita dapat melaksanakan amal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di hari Arafah atau dikenal dengan 9 Dzulhijjah, yang beramal ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sampai kepada babul wudu, yaitu bab tentang masalah berwudu, yang mana musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar memulai dengan sunnah kita sebelum berwudu kemarin adalah bersiwak. Kemudian setelah bersiwak kita membasuh tangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq. Habis itu barulah memulai wudunya dengan niat dan membasuh wajahnya serta bulu-bulu yang tumbuh di antara wajahnya tersebut. Nah, ini wajib. Kalau perempuan, nah hati-hati kalau rambut apa ngarannya sini panjang itu, nah, wajib daripada membasuh bagian dari wajahnya tersebut. Yang jenggotnya kemarin tebal, maka sunnah untuk menyelati daripada jenggotnya. Kalau jenggotnya tipis, maka wajib menyampaikan air sampai ke dalam kulitnya. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, dan hukumnya bahkan bukan hanya sunnah kata ulama, yaitu melebihkan basuhan dari basuhan yang wajib. Kalau yang wajib sampai rahang tulang wajah kita atau sampai siku kita,
maka kita disunnahkan, mewajibkan membasuh lebih daripada basuhan yang wajib tersebut. Jangan asal air kena sini sudah sekalinya sikunya belum basah atau tidak sampai melebihi dari batas tersebut, maka ada sahlah wudu kita. Bahkan ini banyak yang terjadi di masyarakat kita, asal wudu aja, kipus basuh wajah, padahal masih ada yang belum kena. Ada disapu, dilap dengan bersih wajahnya dengan air dibasuhnya. Begitupun tangannya. Padahal Nabi SAW telah memotivasi kita, menyemangati kita. Dalam hadisnya beliau mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Ujar Nabi SAW, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Keadaan mereka adalah bercahaya wajah tangannya, bercahaya. Yang semua cahaya tadi itu kata Nabi min atharil wudu', dari bekas wudunya mereka. Berkat berwudu itu bercahaya nanti di akhirat. Lalu Nabi pun memerintahkan di akhir hadisnya, faman istata'a minkum ayyutil ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu dari antara kalian itu memperluas, memperlebar dari batasan basuhan yang wajibnya, maka lakukanlah. Jadi nampak nanti di akhirat itu, tatkala orang-orang dihalau, dipanggil, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tersebut adalah orang-orang yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Maka kita dapat mengenali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senang di masa hidupnya di dunia, tatkala berwudu melebihkan basuhan yang wajib dari wajah dan tangannya maupun kakinya, dilebihkan di dalam membasuh basuhan anggota wudunya tersebut. Kemudian lagi beliau mengatakan, tsumma staw'ab ra'saka bil masah. Setelah tangan, wajah, tangan, kemudian usaplah kepalamu dengan air. Di antabulla yadaika wa tulsaq ru'us asabi' yadaika al-yumna bil yusra. Dengan cara dibasahkan kedua tanganmu, kemudian tulsaq ru'us asabi', disatukan, apa yang ngarannya, sampakan jorong kerja. Kedua jari jemarimu tangan dengan yang kiri. Wa tadha'aha 'ala muqaddamatir ra's, ditaruh dari depan arah kepalanya, bukan dari belakang, tapi dari arah depan. Wa tamarrahuma ila al-qafa, kemudian dialurkan sampai ke pundak, apa leher paling belakang itu. Apa namanya? Leher belakang untuk sampai leher belakang. Tsumma tarudduhuma ila muqaddimah, kemudian dikembalikan ke arah depan. Itu sunnahnya demikian. Jempolnya dipelipis, jari jemarinya disatukan, lalu dijalankan ke arah belakang sampai belakang, sampai kofah, sampai pundak, sampai puntuk. Kemudian dia kembalikan ke depan lagi kalau rambutnya pendek. Membebinian rambut panjang, jangan coba-coba ini kukulik. Bisa ada kenal lagi laki pian gua ini. Tak tutup muhanya. Jadi kalau bebinian cukup ke belakang saja. Punya lelakian, rambutnya pendek, setelah ke belakang, kemudian ke depan. Ini paling afdalnya di dalam mengusap
kepala kita. Dan ini khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, karena ada di dalam madhab yang lain mengatakan mengusap kepala itu wajib seluruh kepalanya diusap. Padahal di dalam madhab kita Syafi'i yang wajib di dalam fikih itu memang cuma sedikit dari bagian kepala itu sudah sah. Walaupun sehelai rambut kita, walaupun sedikit kulit kepala, yang penting di area kepala itu wudunya sudah sah. Kalau itu wudu koler, jempol melining sudah misalnya berminyak, menyebut wudu kayak ini rusak jempol kan, ada acara lagi habis juhur misalnya. Lalu kayak apa wudu pakai jari ya, sah aja wudunya. Penting kena rambut atau kulit di dalam bagian kepala, jangan rambut yang di luar bagian kepala itu ada sah. Misalnya rambut lelakian atau lebihnya panjang ya. Kalau ditarik ini keluar daripada kepala di sini. Lalu ini yang diusap untuk ada sah, harus yang di bagian kepala. Walaupun rambutnya panjang, pas ditarik tapi masih di kepala sini, ini yang diusap sah wudunya, karena termasuk dari bagian kepala. Kalau yang kayak tadi itu lebih afdal, pahalanya lebih besar pahalanya. Bahanihi marrah, maka ini cukup dilakukan sekali. Taf'al dzalika thalatha marrat, hendaklah kau melakukannya 3 kali sunnah. Sekali cukup, wajib. Wa qul, dan katakanlah di dalam mengucapkan, di dalam mengusapkan air di kepala tersebut, Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dhilli arshik yawma la dhilla illa dhillik. Atau Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan. Ini doa, sekali lagi ulun ingatkan, doa-doa ini dalam bacaan, dalam membasuh atau mengusap anggota wudu itu tidak ada doa-doa yang benar-benar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan akan doa-doa dalam basuhan wudu. Tapi para ulama, para salihin, mereka mengajarkan doa-doa ini, dan termasuk adalah perbuatan yang baik. Sesuatu apapun tatkala kita memulainya dengan doa itu bagus. Maka mereka para ulama menambahkan doa-doa ini di dalam perbuatan berwudu kita. Termasuk tatkala mengusap kepala, kita berdoa, Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah, hujani aku dengan rahmatmu, turunkan kepadaku daripada keberkahanmu, dan naungilah aku ya Allah di bawah naungan arasy-Mu pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Mu saja. Allahumma ya Allah, harrim sya'ri, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Bagus kalau doanya pas mengusap kepala, ya Allah, mudah-mudahan rambut kulit ini ada dimakan api neraka. Thumma tamsah udhnaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian sunnah setelah melakukan usap kepala tadi, yaitu mengusap kedua telinga kita, yang zahir dan batinnya telinga, dengan air yang baru, bukan air bekas basuhan atau usapan kepala kita. Memang ini dalam fikih hukumnya hanya sunnah, jadi mengusap telinga itu sunnah aja. Caranya kata beliau, udkhul musabbihatain, masukkan kedua telunjuk kita, fi simakhaihi udhunain, di dalam daun telinga kita, wamsah zahira
yang zahir, yang di luar telinga kita itu dengan batin, di batin daripada jempol kita. Yang di dalam membersihkan daun telinga, yang di luar membersihkan di luar telinga 3 kali. Sebetulnya sunnah dalam telinga ini ada 9 kali buahnya. Jadi habis begini 3 kali, habis itu pakai kelingking 3 kali, habis itu baru tangan diwasain lagi, hanya ditutup 9 kali mengusap telinga sunnahnya. Mau banyaknya, kalau ada kelebihan waktu lakukan hal tersebut, hukumnya sunnah, menambah pahala kita. Lalu di dalam mengusapnya tadi hendaklah membaca kata beliau, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Kala kita mengusap telinga, kita berdoa, ya Allah, jadikan aku dari orang-orang yang mendengar akan ucapan yang benar dan mengikuti akan kebaikan. Dan ya Allah, dengarkan aku akan panggilan seruan daripada orang-orang di surga, dan masukkan ke dalam surga bersama orang-orang pilihan-Mu. Di mengusap telinga, jangan ibarat bahasa Indonesia-nya kita baik pas membasuh telinga, ya Allah, mudahan di telinga mendengar yang baik-baik aja. Mengusap telinga, mudahan di telinga kada mendengar daripada perbuatan dosa, gibah, macam-macam dan lain hal sebagainya. Berdoa. Setelah itu thumma yusah raqabatak. Kata Imam Ghazali, usaplah apa bahasa Indonesia, tengkuk, tengkuk, dan usaplah tengkukmu, dan kita berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah, bebaskan pundakku ini, tengkukku ini dari siksa api neraka, wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Jadi pas kita mengusap, jadi sunnah banyak sunnah wudu. Habis mengusap wajah, kepala, telinga 9 kali paling banyak terakhir. Habis itu ambil lagi air, diusap tengkuk kita, tulang leher belakang. Nah, dosa seleheran mukanya bisa belakang aja. Sunnah. Baru zumaghsil rijlakal yumna, kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian yang kiri, ma'al ka'bain, sampai mata kakinya. Itu yang wajib. Kemudian sunnahnya takhallal bi khinsiril yusra asabi' rijlaka mubtadi'an bi khinsiril yumna hatta takhtatim bi khinsiril yusra wa tudkhadul usbu' min asfal. Jadi dalam cara membasuh kaki kanan dulu, setelah dibasuh sunnah disalat-salati pakai jari jemari batis tadi batis misalnya. Sunnahnya pakai tangan kiri, tangan kirinya pakai kalingkingnya dari bawah sunnahnya. Nah, ini kaki kita misalnya, nah itu sunnahnya, menyelati jari jemari dari kaki kita tersebut dengan kelingking tangan kiri kita. Begitupun betis kirinya. Kemudian tatkala membasuh daripada kakinya, hendaklah dia berdoa, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika shalihin. Jika ibarat bahasa Indonesianya, pian berdoa, ya Allah, kuatkan betisku ini menjalani siratal mustaqim bersama orang-orang hamba-hambamu yang saleh. Doakan bila pian membasuh batis baudu, ya Allah, mudah-mudahan di batis melangkah
mudah dan kuat dalam menjalani shiratal mustaqim. Dan ini semua kita pasti melaluinya. Yang namanya siratnya Allah ini sudah tahap akhir dari akhirat. Jadi habis padang mahsyar, kiamat, habis kiamat matian berataan, habis matian berataan dihidupkan Allah kembali semua, habis dihidupkan kembali semua baru kita di padang mahsyar berkumpul yang tidak ada atap, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada tempat bernaung. Setelah menjalani padang mahsyar sesuai amalnya masing-masing, lalu kita masuk kepada yaumul hisab, dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Kata ibarat sekarang ada CCTV-nya. Jadi apa yang kalian kerjakan dari umur balik, bukan dari anak kecil lah, dari kita umur balik itu ditampilkan oleh Allah di layar besar untuk kita pertanggungjawabkan. Dan ini yang menonton semua umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Punya kira-kira film yang ditampilkan bagus, alhamdulillah. Pun yang ditampilkan kelakuan yang tidak baik, siapa yang malu kita? Makanya kita selalu berdoa. Dari apa? Dari Allah, mudah-mudahan menutupi aib-aib kita di akhirat. Makanya hadis Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang senang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Nah, itu mudah-mudahan kita jangan senang mengumbar aib orang lain. Tidak ada orang aib, tutupi. Jangan sampai kawan tahu. Ini karena kawan punya aib dipisahkan kemana-mana. Maka ingat balasannya Allah pun akan membuka aib kita. Pun kita senang menutupi aib saudara muslim kita, maka Allah pun akan menutup aib kita bukan hanya di dunia, di akhirat. Yang paling kita idam-idamkan kalau kita ini memiliki kekurangan, maka di akhirat Allah tutupi aib kita. Alhamdulillah, yang ditampilkan rekaman kehidupan kita yang baik-baiknya aja. Pas lagi di masjid bagus, ada yang pas lagi mandi mengambil telanjang pulang misalnya, itu yang ditampilkan. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan. Iya, kalau masih sesuatu hal yang mubah, melakukan hal-hal yang haram, ayo supannya kita. Ketahuan mengambil untung bayar 5, padahal mengambil 7. Ketahuan boleh di akhirat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka itu disebut dengan yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang timbangan amal kita di hadapan Allah. Habis itu selesai semua, hanya melintas shiratal mustaqim yang tipisnya lebih tipis dari helai rambut kita. Rambut tipis lagi sirat, tajamnya lebih tajam daripada pisau. Kira-kira logikanya kan hawa kita berjalan di atasnya. Tapi ini tergantung amal. Bahkan Nabi SAW beliau menunggu di ujung sirat sana dengan mengangkat kedua tangannya. Nabi mendoakan umatnya. Ini kita ini didoakan Nabi, ditunggu oleh Nabi. Apa yang Nabi lakukan di sana? Nabi mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah salim salim, ya Allah salim salim, ya Allah selamatkan hamba-Mu. Selamatkan hamba-Mu dalam melintas sirat tersebut. Nabi mendoakan supaya umatnya selamat. Itulah bukti kasih sayang dan cintanya Nabi SAW. Padahal surga sudah di hadapan Nabi, kuncinya di tangan Nabi, dan tidak ada orang yang boleh masuk surga kecuali Nabi
dan umatnya terlebih dahulu memasuki surga tersebut. Tapi Nabi bukan gila akan nikmat Allah tersebut. Pun kita sudah ingat lagi lawan kawannya, sudah nyaman, ingat kita lawan kawan. Nabi, masya Allah, yang diingat dan dipikir hanya umatnya. Pun sudah selesai umatnya melintas sirat, barulah Nabi membuka akan pintu surga tersebut. Jangan kita anggap sirat itu seperti jembatan biasa. Sirat itu perjalanannya seperti perjalanan 50 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. Itu datar menanjak 500, curam turunnya juga 500. Dan ini termasuk daripada hadis-hadis tentang alamul ghaib, alam yang gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Takutan tidak. Dan itu semua tergantung amal ibadah di dunia. Di dunia yang menentukan punya hendak nyaman kayaknya di akhirat, di dunianya bersusah payah melawan dari hawa nafsu. Nafsu hendaknya yang nyaman-nyaman, yang melanggar, yang manusia, tapi siap-siap nanti di akhirat mendapatkan adab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan sunnah-sunnah dalam wudu tersebut, farfa' fasaraka ila sama, maka lihatlah pandangan kita ke arah langit. Waqul, kemudian baca doa. Jadi sunnahnya ke langitnya. Habis wudu, tangan ke atas, pandangan ke langit. Langitnya pada kelihatan berarti ke atas. Wudu menghadap kiblat, lalu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Bertambah banyak. Biasanya kita sampai waj'alni min ibadika as-salihin. Ini doa setelah berwudu minimalnya. Faman qala hadhihi da'wat, kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini setelah dia berwudu, maka keluar segala dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya. Bekas wudu wajah, tetesan air, maka itu tetesan dosa dari wajah kita, dari mata melihat yang haram, mulut yang berucap haram, hidung ilmu menghirup yang haram, itu keluar dosanya berkat air wudu. Asal berdoa habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Angkat dua tangan Nabi bahkan kalau berdoa, apalagi habis berwudu, sampai kelihatan dua putihnya ketiak Nabi SAW. Artinya tinggi, Nabi mengangkat tangan lalu menadahkan wajahnya ke langit. Itu sasumpah. Itu benjuhan, kalau itu benjuh itu. Tapi pun dia sembah ya, usah ini doa habis sholat kita biasanya. Tapi jangan ya, pengoler di atas paha aja tangan. Orang berdoa bujur, enggak ada. Benar. Ini saat ada kabul juga itu, yang ada bujur minta. Kalau kita betul-betul minta sama Allah, orang minta itu yang enggak. Adalah orang minta duit tadi itu preman kan. Kalau kita minta lawan orang hendak dibagi baik-baik. Minta lawan Allah yang doa kita bujur berdoa adab-adabnya. Maka Allah pun senang akan memberi kepada hamba yang betul-betul tersebut berdoa. Habis wudu
wa khutima ala wudhu'i bi khatam wa rufi'a lahu tahta al-'arsy, dan diwafatkan dia atas wudhunya itu dengan wafat husnul khatimah, diangkat derajatnya sampai di atas arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ditulis baginya pahala dari berwudu tersebut sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain, ujar Nabi, siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya dengan betul, artinya sunnah-sunnahnya dikerjakan, kemudian dia berdoa dengan doa ini, maka dibukakan 8 pintu surga dan dia boleh memilih dari pintu mana saja dia masuk ke dalam surga tersebut. Simple padahal, wudu baca doa. Kalau hendak tambahannya, doanya sebetulnya banyak. Kalau biar ada waktu lebih, tambahin doa. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu doa habis berwudu. Habis wudu di rumah sambil berjalan ke masjid sambil baca Qul huwallahu ahad, Allahu rabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca An-Nas, baca ayatul kursi sampai ke masjid, selesai baca doanya daripada doa selesai berwudu tersebut. Kemudian mayundabu ijtinabuhu fil wudu, ada sesuatu kata beliau yang harus kita hindari dalam melakukan berwudu. Jadi setelah selesai berwudu ada hal-hal yang di dalam pelaksanaan wudu itu yang harus kita hindari. Ada 7. Yang pertama, la tanfud yadaika fatarashal ma, jangan engkau mengibaskan tanganmu. Jangan habis wudu basah. Kalau kita nih habis wudu jangan dipercikkan dikibas orang Banjar. Hukumnya adalah makruh. Yang kedua adalah wala tawdim ra'sak wa wajhan bil ma'laqman, jangan kita berwudu tatkala membasuh wajah dan kepala dengan cara yang keras seperti menempeleng, kan? Basuh wajah. Nah, ini makruh hukumnya. Sangkalan orang lawan orang lalu wudu supaya wudu abang mohon hendak menampar orang ada wajib, kamu masa orang ditampar pas wudu, misalnya wudunya, ini makruh. Yang ketiga, wala tatakallam fi asna'il wudu, hindari. Yang ketiga, jangan berbicara di pertengahan berwudu, makruh hukumnya. Wudu sambil berpisahan jangan. Selesaikan dulu wudu, hanya berpandir lawan kawan tinggal. Jangan sambil wudu sambil pantai. Dari mana ini kan? Ya kan? Tahu lagi sambil berpantai misalnya, hanya makruh hukumnya. Yang keempat yang harus kita hindari dari berwudu adalah tazim fil ghusli ala salasi marrat, jangan membasuh basuhan anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini hukumnya makruh, termasuk daripada israf, berlebihan dalam menggunakan air. Hukumnya makruh, berlebih, terbuang airnya, mubazir airnya. Makanya wudu itu kalau yang pakai keran, bukanya sedang-sedang aja, jangan kurangnya belum bagi wudu, kerannya dibuka dah. Hanya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Keran dibuka, terbuang, israf, israf ini syaitan. Orang yang suka membazirkan sesuatu itu adalah sifatnya syaitan. Orang Islam itu orang yang hemat dalam menggunakan sesuatu. Jadi airnya pun dibuka sedikit, secukupnya, jangan berlebihan. Lalu di dalam membasuh anggota wudu pun jangan lebih daripada 3 kali basuhan. Jangan lebih, cukup 3. 4 kali, 5 kali hukumnya makruh, bukan berdosa. Tapi bila kita tinggalkan perbuatan ini, kita mendapatkan tambahan pahala dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan makruh. Yang kelima adalah wala tanfur sabbal ma min ghairi haja bi mujarradil waswasah. Jangan kita memperbanyak dalam menuangkan air dari tidak adanya kebutuhan di dalam membasuh wudu karena penyakit adanya was-was. Nah, ini bahaya. Jangan perbanyak menuangkan air atau menggunakan air tatkala berwudu. Nawai itu aja 10 detik sudah ini baju baru warnanya belum kebasuh-basuhan. Nawai itu sekali berulang-ulang merasa belum benar perbasuhannya. Nah ini namanya penyakit was-was. Bahkan dikatakan falil muwaswasina syaitan yal'abu bihim. Was-was itu yang membuat seseorang ragu di dalam melakukan ibadah adalah permainannya syaitan. Siapa namanya syaitan tersebut disebutkan di sini adalah al-walhan. Ngaran syaitannya itu, jinnya itu adalah walhan. Nah itu tuh yang menggawi orang-orang yang tatkala ibadahnya was-was, diganggunya pikiran kita. Dan ini penyakit harus dilawan. Kayak apa caranya? Dikagetin biasanya hampir. Dan ini bahaya kalau ada di antara kita punya penyakit seperti ulun punya kawan was-wasan sekali. Setiap wudu pasti banjir bajunya mulai basuh basah sampai sini, tangan sampai sini basuh. Pokoknya aku tak desah ke wudunya. Siapa yang membuat ragu itu? Nah, ini walhannya yang selalu mengganggu syaitan, yang membuat pikiran kita itu selalu ragu di dalam melakukan ibadah tersebut. Pertama, kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya mudahan amal tadi itu kada dibikin was-was oleh yang namanya syaitan walhan tadi. Pakai siwak dan sunnah-sunnah yang lainnya tadi. Nah, itu membantu untuk kita terhindar dari was-was. Sisanya diyakinkan di hati. Wah, kayaknya kada sah ya, usah berpikiran macam-macam. Nah, itu sudah bujur aja basuh, sudah bujur aja basah, ya sudah sah. Jangan sampai meragukan dari apa yang telah dia perbuat. Dan itu namanya was-was, baik dalam wudu ataupun sembahyangnya bisa juga was-was. Nah, apalagi kalau was-was hingga seorang pulang dari luar bujur, biasanya sembahyang Allah pulang Allah seorang hingga maka ada tung kain hingga di takbir. Jangan khawatir jadi tampak belakangnya hilang dari was-wasnya tersebut. Nah, ini penyakit. Kalau ada di antara kita, nah, itu harus diobati dengan cara kita selalu merasa yakin bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Sebelumnya tidak berlindung kepada Allah dari godaan dan gangguan syaitan. Bahaya kalau kada diobati itu terus menerus itu was-was itu selalu menghantui orang tersebut dalam melakukan ibadah. Makruh hukum. Yang keenam makruh wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan kita berwudu dengan air yang terkena paparan matahari. Airnya panas jam 12 siang, tapi ini di cuaca yang panas dan daerah iklim yang panas. Kalau kita Indonesia ini ada masuk makruhnya ini. Tapi kalau di negeri Arab, airnya itu ditaruh di wadah yang terbuat dari bejana yang dipukul dengan palu misalnya.
maka itu hukumnya kita makruh jam 12 setengah 1 berwudu dengan air yang panas. Itu makruh karena dapat menyebabkan penyakit terhadap kulit kita. Kulit bisa gatal-gatal, kulit bisa terkelupas, kulit bisa kena penyakit macam-macam oleh sebab paparan air panas, yang panasnya air itu bekas wadah yang terbuat dari besi atau dari aluminium tersebut. Besinya itu mengeluarkan zat, lalu air tadi menjadi tidak bagus untuk kulit kita digunakan. Makanya Nabi dalam hadis lain mengatakan tatkala kita ingin sholat di siang hari, maka tunda sholat kita. Nabi mengatakan fabridu, dinginkan dahulu. Ada bagus juga sembahyang dalam keadaan kepaluhan, panas, keuyuhan. Dinginkan artinya santai dulu. Yang ibarat bayi itu panas, dinginkan dulu. Biasanya kita kalau di sana musim panas, itu kada mungkin kita berwudu siang sore itu dari keran itu ada mungkin. Karena ada nyaman panas, muka panas, tangan panas, awak kepaluhan. Lalu kayak apa kalau masih panas? Ember siap. Ember besar, ada kerannya, itu kita isi dari malam maksudnya. Karena besok siang hendak mandi, hendak berwudu, pakai air dalam ember. Kenapa? Airnya sudah dingin, pun langsung di keran melepuh lidahnya, saking panasnya air tersebut. Kecuali airnya dingin, ada esnya misalnya, atau ditaruh di dalam satu ruangan lalu air itu dingin, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau panas benar, kita pun di sana ada pakai air itu untuk mandi aja. Kita siapkan ember yang simpan dari malam, jadi esok mandi pagi atau siang itu sudah airnya dingin, banyu panas mandi. Keluar kamar mandi bukannya singgah kepaluhan kayak habis sauna dalam kamar mandi ya. Jadi Islam pun bukan hanya memerintahkan ibadah, tapi Islam itu juga memperhatikan kesehatan kita. Punya wudu bagus, tapi pun airnya panas, kata agama makruh. Kenapa? Menyebabkan penyakit pada kulit kita. Yang ketujuh, wala fil awanis sufriyah, janganlah kita berwudu dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Jangan. Kalau yang pakai plastik ada orang. Kalau yang bekas-bekas tembaga itu dapat menyebabkan daripada penyakit pada tubuh atau kulit kita tersebut. Maka yang 7 perkara ini kata beliau hukumnya adalah makruh di dalam berwudu, dan disebutkan pula di dalam hadis inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah lam yudhkur minhu illa ma asabahu. Artinya sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah mensucikan jasadnya semuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudu, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air saja. Nah, ini faedah dan faedah bagi kita untuk senantiasa berzikir memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Maka kalau berwudu Allah pun mensucikan jiwa kita, lahirnya kita daripada dosa. Jadi wudu ini amalan untuk meleburkan dosa-dosa kita. Tapi tentunya Pak boleh dosa yang dimaksud dalam hadis-hadis ini pasti dosa-dosa kecil. Pun dosa besar ada bisa hilang hanya dengan berwudu, ada bisa hilang hanya dengan melakukan amal-amal soleh. Harus dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Syaratnya 3, menyesal. Habis itu menyesal, berniat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan dia tinggalkan perbuatan itu ketika dia bertaubat. 3 syaratnya ada nanti.
Seandainya tergawi lagi Bang isok ya Bang Guru taubat pulang. Allah senantiasa menerima taubat. Namanya kita manusia, kadang kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan rayuannya syaitan, itu wajar. Dan itulah tujuannya syaitan untuk menyesatkan daripada umat manusia. Kalau yang sudah terjerumus kepada keburukan, kemaksiatan, kembali lagi kepada Allah dengan cara bertaubat. Tiap hari ya kita ini berdosa, tapi tiap hari juga kita bertaubat. Jangan pernah kita putus asa dari meminta rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu ini juga sarana. Hari ini puasa sarana, besok amal ibadah yang paling afdal berkorban sarana juga untuk kita mensucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta lebih silahkan berkorban, yang belum punya harta mudah-mudahan tahun depan Allah berikan bisa juga berkorban. Jangan mau ada hartanya lebih kada berkorban. Ini kesempatan setahun sekali. Tahun kena jauh hidup tahun kena. Mumpung tahun ini hidup, duitnya lebihannya ya cukup besar makan di rumah ada, tabungan ada, tukar jasa umpat sapi ada, sudah umpat berarti. Karena Allah tambahi lagi daripada harta kita tersebut dijamin. Kalau matematikanya kita memang berkurang, itu matematika kita, logikanya kita. Tapi kalau matematikanya Allah berjazda, dan pasti akan bertambah. Coba biar lihat yang berkorban itu adalah miskin. Yang miskin itu kalau sudah harus orangnya berkorban. Mudah-mudahan kita yang terdapat barang niat hati ada, niat ada dengan niat tadi, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam orang yang beramal kurban di hari esok, hari raya Idul Adha. Pastinya umpat makan jiwanya ya. Nah, itu paling pasti sudah ambil berkah daripada mudah-mudahan apa yang kita kaji ini manfaat bagi kita. Wudu kita mudah-mudahan benar, adab-adabnya kita jaga, yang makruh-makruh tadi kita tinggalkan, kita hindari. Tiada lain harapannya mudahan wudu kita benar. Kalau wudunya sudah benar, maka sholatnya pun mudah-mudahan benar, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah bi sadril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah